Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Ayu Rahmah, mahasiswi Bimbingan Konseling Islam semester 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Terima kasih. Dengan Mbak Pipit yang kemarin ada janji sama saya ya. Oh iya, Mbak. Merepotkan. Oh, enggak sama sekali kok. Boleh kenalkan diri Mbak? Perkenalkan, nama saya Nurfania Fitriana. Pipit Ana, nama panggilannya, biar lebih akrab. Saya mahasiswa masih semester 1 jurusan BKI. Sejurusan berarti ya kita. Oh iya. Ya Allah, baru kenal, salam kenal. Iya, salam kenal Kak. Kalau boleh tahu kesibukannya selain kuliah apa ya? Oh, saya kesibukan selain kuliah itu saya nganggur. Saya nganggur. Mondok apa Kas? Oh, saya di asrama kebetulan, tapi sama saja saya nganggur juga. Baik, sebelumnya apakah Mbak Pipit ini pernah melakukan konseling? Ini baru pertama kali. Oh, oke. Kebetulan sekali ya kalau begitu kita akan sama-sama belajar ilmu baru. Iya. Jadi kalau boleh saya jelaskan sedikit tentang konseling. Konseling itu kan merupakan pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor. Nah, di sini saya sebagai konselor kepada konseli, Mbak Pipit ini sebagai konseli ya, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sama konseli. Nah, tujuan dari konseling itu sendiri itu untuk terkadang untuk menyelesaikan masalah sampai mendapatkan solusi. Ada juga yang hanya ingin meluapkan isi hatinya. Jadi, nah, selain itu dalam konseling juga ada beberapa asas. Namun yang sering digunakan itu ada 3 ya Mbak. Yang pertama ada asas kesukarelaan, di mana Mbak Pipit ini datang ke sini untuk melakukan konseling ini atas sukarela dari diri sendiri apa atas paksaan dari orang lain? Oh, kalau saya dari sendiri sih ya. Alhamdulillah sudah ada berarti ya asas kesukarelaan dalam diri Mbak. Terus ada lagi asas keterbukaan. Nah, dalam konseling saya juga ingin Mbak Pipit ini terbuka tanpa ada yang ditutupi, sehingga nanti akan memudahkan jalan proses konseling kita ini. Nah, yang paling terakhir ini yang harus sangat dijaga dan harus diterapkan itu ada asas kerahasiaan. Jadi data-data yang Mbak Pipit berikan kepada saya, nama apapun tadi tidak akan bocor kepada siapapun. Nah, bagaimana kalau kita sama-sama melakukan perjanjian waktu agar saya dapat menghargai kesibukan Mbak juga dapat menghargai kesibukan saya. Oh ya, seperti itu. Apakah waktu 5 menit cukup? Cukup, insya Allah. Oke, berarti proses konseling ini akan berlangsung 6 menit saja ya? Iya. Allah cukup dan semoga berhasil. Iya. Jadi silahkan Mbak utarakan apa masalah yang ada pada diri. Sebenarnya saya ingin bercerita. Sebenarnya masuk jurusan bimbingan konseling BKI ini bukan termasuk jurusan yang saya inginkan seperti itu. Awal mula saya ingin masuk jurusan sosiologi dan ternyata waktu itu saya mau daftar SPAN PTKIN itu ternyata sudah tutup dan setelah itu saya kan melanjutkan daftar UMPTKIN ya. Namun kalau ikut UMPTKIN itu kan jurusannya hanya Islami, tidak bisa jurusan umum. Setelah itu ya udah saya mau gimana lagi juga kan ada tiga pilihan itu. Saya pertama milih PKI, kedua sejarah, ketiga itu sastra Arab. Saya sebenarnya sangat ingin sejarah, cuma saya dibilang sama saya sejarah itu sama BKI itu akreditasinya tinggian BKI. Gimana kalau BKI aja nggak taruh nomor 1 gitu, biar nanti kalau kamu misalnya kalau nggak terima ke BKI, kamu terima di sejarah Islam gitu loh, bahasa peradaban Islam gitu ya. Islam ya. Terus ya
Mas aku gitu kan, itu udah kan kayaknya kesempatan terakhir nih buat aku gitu. Kalau seumpama UMPTK ini nggak masuk, aku nggak jadi daftar kuliah kan gitu. Habis itu ternyata masuk, tapi masuknya itu yang BKI gitu. Aku sedih, kok BKI, kenapa gak sejarah Islam gitu kan. Aku jadinya itu kalau di kelas tuh agak kurang aktif, soalnya merasa kayak BKI ini dia gitu. Merasa BKI ini salah jurusan, bukan di passion aku gitu. Dulu kan emang aku dari dulu suka sejarah gitu, jadi lu kayak ya BKI gitu. Tapi gimana ya, emang udah kayak takdir Tuhan kan mengarah ke BKI, ya udah dijalanin aja seperti itu. Kalau boleh tahu nih, kenapa? Apa yang melatar belakangi Mbak Pipit pengen sosiologi? Gimana, sosiologi itu kan membahas tentang sejarah-sejarah ya. Dan saya itu termotivasi oleh dulu guru saya ada yang jadi dosen itu sering keluar negeri gitu loh, gara-gara sebuah penelitian. Dan saya ingin ikut sosiologi itu, ingin kayak penelitian benar-benar bersejarah semacam kayak seperti itu. Saya tuh ingin kayak menjadi penemu sejarah, kayak ikut penelitian semacam itu gitu, biar kita juga ada apa sih namanya, ada pengalaman seperti itu ya. Jadi sebenarnya saya dulu juga sama seperti Mbak Pipit, tapi setelah saya masuk di prodi BKI, saya tuh merasa beruntung banget, karena dimana kita tuh kayak nggak akan menemukan hal-hal lain di prodi ini. Misalnya kan Mbak Pipit baru semester 1 ya, udah ada mata kuliah pengantar bimbingan konseling. Sudah. Nah itu kan di situ kan membahas tentang kelebihan bimbingan konseling. Nah misalnya seperti kita dapat memahami teman kita, kan itu kan nggak semua orang bisa memahami. Jadi kita lewat bimbingan konseling ini kita dapat belajar ilmu baru tentang bimbingan dan konseling. Dan insya Allah bahkan prospek kerja dalam bimbingan dan konseling itu banyak banget ya. Selain jadi yang mungkin orang-orang tahu itu guru BK itu keras, kayak gitu, padahal sebenarnya guru BK itu kan malah yang mengarahkan, yang mendidik, yang berkontribusi banyak, itu lebih banyak guru BK gitu daripada guru mata kuliah. Karena kalau apa tadi karakter siswanya nggak terbentuk, tentu kan mereka juga nggak akan bisa belajar dengan kondusif di dalam kelas. Selain itu kalau kemarin saya belajar itu juga bisa menjadi motivator kan banyak tuh kan ya sekarang orang-orang yang pada depresi karena ditulisin apa gitu kan, butuh banget motivator. Terus banyak lah, nanti bisa dicari di internet. Nah jadi yang dapat saya simpulkan, masalahnya Mbak Pipit ini masalah karir ya berarti. Karir Mbak Pipit sedikit terhambat karena tidak sesuai dengan passion. Tapi nggak apa-apa lah Mbak, ini berarti yang terbaik, karena kan emang manusia itu kan perencana, tapi sebagai perencana adalah Allah. Jadi jalani aja prosesnya, nanti kalau lulus tepat waktu syukur-syukur, semester 7 siapa tahu. Itu kan juga jalan dari Allah, makanya kamu disuruh ke bimbingan konseling. Kan nggak tahu kalau kamu ke sosiologi nanti kamu bakal lulus semester berapa. Jalani aja, syukuri aja, ya enjoy lah kuliah itu, enak kok. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak Mbak, terima kasih sekali Mbak, alhamdulillah, atas waktunya. Saya dengan adanya proses konseling ini saya merasa lebih plong, lebih fresh. Alhamdulillah, senang saya kalau Anda merasakan nyaman dengan saya. Terima kasih Mbak atas waktunya. Pengetahuan itu tuh wes tau ya, mau perasaan terus. Jadi pengetahuan apa nih yang bisa Mbak Pipit ambil dari proses kalau pengetahuan ya, kita harus banyak bersyukur apapun keadaan kita. Kita itu kita harus menerima, karena ya kembali lagi kan semua yang ngatur ini kan Tuhan. Kita juga tidak bisa
menolak apa yang telah diaturkan Tuhan untuk kita. Seperti itu. Jadi untuk tindak lanjutnya setelah proses konseling ini apa yang bakal Mbak lakukan? Saya akan mencoba lagi untuk banyak belajar, banyak mendalami di bidang konseling ini. Insya Allah kalau kita belajar mendalami, kalau kita sungguh-sungguh, kita juga akan berhasil. Amin. Ya semangat ya, semoga sukses, Amin. sukses bareng. Siapa tahu kita nanti lulusnya bareng. Amin. Kita nggak tahu. Terima kasih atas waktunya dan sudah percaya mau konseling sama saya di sini. Terima kasih ya Mbak. Saya sangat bersyukur. Hati-hati di jalan.